Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 8-10. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC dan hari ini kita sedang rehat sejenak dari seri 1 Korintus dan sekarang kita memasuki khotbah 3 bagian untuk Pekan Suci atau Holy Week. Pada Minggu Palma ini kita akan melihat bagaimana melalui kerajaannya, melalui kerajaan Kristus kita memiliki pengharapan. Pada hari Jumat Agung nanti, di slide berikutnya, ketika kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita akan melihat bagaimana oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dan pada hari Paskah nanti kita akan merayakan kebangkitan Juru Selamat kita akan melihat bagaimana melalui kebangkitannya kita diperbaharui. Hopeful by His kingship, healed by His stripes, renewed by His resurrection. Mari kita mulai. Saudara, ayat yang kita baca hari ini adalah nubuatan dari Nabi Zakaria di Perjanjian Lama yang ditulis sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Tapi sebelum kita bahas, mari kita bahas satu pertanyaan penting. Mengapa kita di abad ke-21 harus peduli dengan apa yang tertulis di sebuah gulungan kuno 2500 tahun yang lalu? Apakah nubuatan itu benar? Bagi kita di era modern, bukankah nubuat itu hanyalah sebuah dongeng kuno yang diciptakan oleh orang-orang zaman dahulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang dan sebelum teknologi maju? Nubuatan sangat umum ada di berbagai peradaban kuno, bukan hanya ada di Alkitab saja. Mengapa kita di abad ke-21 masih peduli dengan nubuatan kuno yang ada di Alkitab? Saudara, izinkan saya memberikan sebuah perspektif pada hari ini. Di slide berikutnya, saudara tahu siapa orang ini? Ada yang tahu? Simon Cowell. Yes. Simon Cowell adalah seorang jenius di bidang hiburan, saudara. Dia adalah seorang juri di American Idol dulunya, dan dia adalah orang di balik American Got Talent, Britain Got Talent, X Factor, dan banyak show lainnya. Lalu apa hubungan antara Simon Cowell dengan mengapa saya harus peduli dengan nubuatan? Simon jelas bukan seorang nabi. Saya bisa pastikan dia tidak bernubuat, itu bukan talentanya saudara. Tapi Simon memahami sesuatu tentang hati manusia yang tidak berubah sejak zaman dahulu, sejak awal mula waktu. Jika kita bertanya, apa yang sebenarnya Simon jual di X Factor, di Britain Got Talent yang membuat show-nya populer? Suara bernyanyi yang baguskah? Penampilan dan hiburannya kah? Mungkin. Tapi kontes menyanyi dan bakat sudah lama ada sebelum show-nya Simon ada. Yang membuat show Simon unik bukan hanya kualitas bakatnya, tetapi dia menampilkan cerita-cerita tentang pengharapan. Di slide berikutnya, di sisi kiri saudara ada yang namanya Nightbird. Dia seorang penyintas kanker dan menulis lagu berjudul It's Okay. It's okay, meskipun dia harus bergumul melawan kanker berkali-kali. Simon kemudian memberinya golden buzzer, lalu Nightbird bisa dapat tiket langsung ke final America's Got Talent. Di kanan atas ada Susan Boyle, seorang penyanyi berusia 47 tahun dari sebuah kota kecil di Inggris, yang menurut standar hiburan saat ini tidak akan lolos, saudara. She's not gonna make the cut. Tapi kemudian dia memukau semua orang dengan jangkauan dan kemampuan vokalnya. Another story of hope. Di sebelah kanan bawah ada Liam Payne, seorang pemuda Inggris yang biasa-biasa saja ikut audisi X Factor,
Lalu dia menjadi bagian dari boy band terbesar sepanjang sejarah, yaitu One Direction. Kita senang menonton acara semacam ini karena acara ini memberikan kita satu hal, yaitu pengharapan. Karena kita tahu jauh di lubuk hati kita semua butuh pengharapan. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan kita hari ini? Saudara, orang-orang di zaman kuno dan orang-orang di zaman modern seperti kita sekarang masih mencari hal yang sama, yaitu kita mencari pengharapan. Kita semua mencari pengharapan, kita hanya mencarinya di tempat-tempat yang berbeda. Dahulu, nubuatan, meskipun tidak semuanya, memberikan pengharapan kepada orang-orang di masa-masa sulit dan masa kelam. Saat ini kita mungkin sudah tidak terlalu banyak mendengar tentang nubuatan, tapi kita masih mencari pengharapan di berbagai tempat. Dari acara TV seperti yang dilakukan Simon Cowell, dari film-film Hollywood yang berakhir bahagia membuat kita merasa senang setelah menontonnya, dari para influencer media sosial yang menjalani kehidupan idaman kita yang kita impikan untuk kita. Mereka lah nabi-nabi di zaman ini. Mereka menceritakan sebuah kisah pengharapan. Bahkan mereka memberitahu kita apa yang seharusnya kita miliki atau lakukan untuk memiliki pengharapan. Bagi sebagian kita mungkin kita tidak terlalu emosional, kita masih nonton biasa saja seperti itu. Tapi kita masih menaruh pengharapan di tempat-tempat lain. Pada rekening bank kita, pada portofolio investasi kita. Tapi jika kita menaruh pengharapan di sana, lihatlah pasar global selama beberapa minggu terakhir, saudara. Di slide berikutnya, dolar Australia berada di posisi terendah dalam 5 tahun terakhir, bahkan lebih parah dari COVID, melawan mata-mata uang utama. Kepuasan warga Australia terhadap kehidupan mencapai titik terendah sepanjang masa. Begitu pula harga rumah sekarang paling tidak terjangkau sepanjang masa untuk warga Australia. Hingga akhir bulan lalu ada harapan kalau dolar Australia akan pulih. Tapi siapa yang sangka perang dagang datang dan antara US sama China akan sebegitu parahnya dan kita terdampak. Di slide berikutnya, indeks Fear and Greed CNN menunjukkan investor sekarang berada dalam ketakutan yang sangat besar. Setelah tahun-tahun yang sulit selama pandemi COVID, perang yang tidak kunjung usai di Ukraina, di Gaza, di tempat-tempat lain, ada tech winter yang menyebabkan PHK besar-besaran di seluruh dunia, dan sekarang perang dagang yang membawa kekacauan di pasar dunia. Umat manusia butuh pengharapan. Baik dilihat secara makro apa yang terjadi di dunia atau secara mikro dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua butuh pengharapan. Umat manusia butuh pengharapan. Pertanyaannya, cerita apa yang kita pilih untuk memberikan kita pengharapan? Kisah penuh pengharapan dari Simon Cowell tidak berakhir dengan baik. Nightbird pada akhirnya harus meninggal karena kanker. Liam Payne di puncak kesuksesannya meninggal setelah jatuh dari lantai 3 di balkoni hotelnya. Market naik turun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Perang berlarut-larut di sana dan di sini. Lalu cerita apa yang harus kita percaya supaya kita bisa punya pengharapan? Saudara, kecuali cerita yang kita pegang tidak bisa diubah oleh waktu, tidak bisa diubah oleh ketidakpastian hidup, tidak bisa diubah oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini, kita akan menemukan diri kita terus-menerus mencari pengharapan lagi dan lagi. Itulah sebabnya hari ini Alkitab menawarkan kepada kita pengharapan dari sebuah nubuatan berusia 2500 tahun yang telah teruji waktu dan bahkan telah digenapi. Alkitab menawarkan kepada kita pengharapan yang tidak seperti apapun yang dunia ini tawarkan. Pengharapan yang tidak berakar pada ketidakpastian hidup, tetapi pada firman Allah yang tidak berubah. Kebenaran zaman dahulu yang masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Hari ini dari nubuatan Zakaria kita akan melihat kisah dua raja yang mengunjungi Yerusalem. Di slide berikutnya, dari ayat 8 kita akan lihat Alexander the Great atau Alexander Agung. Yes, kita akan menyentuh sedikit sejarah hari ini, saudara.
Dari ayat 9 kita akan lihat Jesus the lowly, Yesus yang rendah hati, yang lemah lembut. Dan dari ayat 10, how it will all end, bagaimana semuanya akan berakhir. Alexander the Great, Jesus the lowly, how it will all end. Pertama, Alexander the Great dari ayat 8 di slide berikutnya. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak ada lagi penindas mendatanginya sebab sekarang aku, Tuhan sendiri, telah mengindahkannya. Saudara, banyak komentator sepakat kalau nubuatan ini ditulis sekitar 500 tahun sebelum Masehi dan digenapi sekitar 300 tahun sebelum Masehi ketika Alexander the Great tidak menaklukkan dan menghancurkan Yerusalem dalam conquest-nya dia. Di slide berikutnya, jika kita membaca beberapa ayat sebelumnya, nubuat ini menyebutkan ada seorang penakluk yang tidak disebutkan namanya bergerak ke arah selatan melalui kota-kota di Timur Tengah, termasuk Damaskus, Tirus, Sidon, kota-kota Filistin, Ashkelon, Gaza, Ekron, Ashdod. Sejarawan mencatat bahwa jalur ini menyerupai jalur yang diambil oleh Alexander the Great ketika menaklukkan Persia dan Timur Tengah. Namun yang unik di sini, Yerusalem diluputkan, saudara, menggenapi apa yang kita baca di ayat 8 tadi. Seorang sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus Flavius, mencatat sebuah kisah yang menjelaskan apa yang terjadi. Dalam tulisannya di Antiquities, dia menceritakan sebuah kisah tentang bagaimana imam besar di Yerusalem pada saat itu menerima mimpi tentang penggenapan nubuat Nabi Daniel tentang Alexander Agung yang akan meruntuhkan kerajaan Persia. Demikian pula Alexander Agung juga terima mimpi tentang imam besar. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Alexander ini adalah sosok yang percaya tahayul gitu, saudara. Jadi dia mengandalkan mimpi, tanda, penglihatan. Dia akhirnya bertemu sama imam besar, berbicara dengannya, dia meluputkan Yerusalem, dia bahkan mempersembahkan korban di bait suci, dan menerima dukungan dari orang-orang Yahudi. Dan inilah cerita yang kita dapat dari sejarah. Pengharapan menurut sejarah manusia datang dari juru selamat militer yang perkasa dan kuat, menunggang kuda, pergi menaklukkan bangsa-bangsa. Bahkan sampai kedatangan Yesus yang pertama, Mesias yang perkasa secara militer dan politik, masih menjadi pengharapan banyak orang. Orang-orang berharap bahwa Yesus akan menggulingkan kekaisaran Roma dan membebaskan Israel dari tirani mereka. Itulah gambaran mereka tentang Mesias. Ketika Yesus tidak melakukan itu, mereka kecewa dan menyalibkan Yesus. Begitulah cara kita sebagai manusia diprogram. Sejarah menceritakan kisah ini kepada kita. Hukum rimba juga menceritakan cerita yang sama, kalau yang kuat akan memakan yang lemah. Dunia ini juga beroperasi dengan cara yang sama. Mereka yang lebih banyak kekuatan dan sumber daya akan mengeksploitasi mereka yang sedikit sumber daya. Mesias bagi kita adalah seseorang atau sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita, yang akan menggulingkan segala sesuatu yang menekan kita. Itulah pandangan dunia. Dan karena kita semua adalah manusia yang hidup di dunia ini, dan secara alamiah mematuhi prinsip-prinsip dunia, kita juga menaruh pengharapan pada sesuatu atau seseorang yang powerful dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa sesuatu atau seseorang yang powerful tempat kita menaruh pengharapan kita hari ini? Apa benteng-benteng dalam hidupmu yang kau pakai menggantikan Tuhan untuk menenangkan rasa takut dalam dirimu dan memberikan rasa aman serta pengharapan? Sekali lagi, apa benteng-benteng di hidupmu yang engkau pakai untuk menggantikan Tuhan, untuk menenangkan rasa takut dalam dirimu dan memberikan rasa aman serta pengharapan? Apakah kita menaruh pengharapan kita pada keperkasaan rekening bank kita, pada kekuatan keluarga, pernikahan, hubungan kita, pada kesempurnaan, kecantikan, kesehatan, kemudaan kita, atau pada kecemerlangan, kecerdasan, pencapaian karir kita? Jika ya, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua hari ini bagaimana Alexander the Great, Alexander Agung yang menaklukkan dunia, seperti banyak pahlawan yang hebat dan powerful sepanjang sejarah, berakhir. Alexander meninggal pada usia 32 tahun
entah karena sebab alamiah atau karena diracun. Kerajaan yang terpecah menjadi 4 dan akhirnya ditaklukkan juga. Kekuasaan kekaisaran Romawi kemudian datang dan menggantikan kerajaan Alexander yang terpecah. Hal ini berlangsung sampai zaman Tuhan Yesus. Namun kita melihat bahwa pada akhirnya Roma pun jatuh. Jika kita menaruh pengharapan kita pada kekuatan apapun yang kita miliki, pada kerajaan kita, seperti semua kerajaan dalam sejarah manusia, kita akan runtuh. Uang kita tidak bisa membelikan kita kesehatan. Kecantikan kita akan memudar. Suatu hari nanti, for sure, kita pasti akan digantikan dalam pekerjaan kita. Itu pun kalau perusahaannya masih ada berapa dekade kemudian. Jika kita menaruh pengharapan kita pada kerajaan dunia ini, pengharapan kita akan runtuh. Pengharapan kita suatu hari nanti akan hancur. Sekarang mari kita lihat raja kedua yang datang mengunjungi Yerusalem. Di slide berikutnya, Second Jesus the Lowly, dari ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, sepertinya ini adalah kelanjutan dari ayat 8 tentang Alexander Agung. Ketika dia mengalahkan para penindas Israel, dia datang sebagai raja ke Yerusalem membawa keselamatan bagi rakyat Israel. Dan semua orang bersuka cita karena raja ini. Di sini mungkin terasa ayat ini seperti menggambarkan suasana Israel ketika Alexander datang. Namun jika kita baca lebih lanjut, Zakaria memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang raja yang akan datang ini. Bagaimana Zakaria mendeskripsikan raja tersebut? Dia membawa sukacita, dia adil, dia jaya dan membawa keselamatan, dia lemah lembut dan dia mengendarai seekor keledai. Alexander memang datang seperti seorang raja, dia memang membawa sukacita dan keselamatan, tetapi apakah dia adil? Yang lebih mencolok, apakah dia lemah lembut? Apakah dia datang dengan menunggang keledai? Tentu tidak, saudara. Alexander tidak memenuhi deskripsi yang ada di ayat 9. Siapa yang cocok dengan deskripsi ini? Izinkan saya membaca dari Matius pasal 21 ayat 4-9 di slide berikutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nubuatan yang baru saja kita baca di Zakaria dipenuhi oleh Yesus Kristus di Matius 21. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus adalah raja kedua yang datang ke Yerusalem. Lihatlah raja ini. Dia tidak seperti Alexander Agung. Dia tidak mengendarai kuda yang gagah perkasa, tetapi seekor keledai. Keledai adalah hewan pekerja bagi rakyat biasa. Keledai tidak seperti kuda yang melambangkan perang, kekuasaan, dan kekayaan. Keledai menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu accessible. Dia dapat dijangkau. Dia bisa dijangkau oleh orang-orang pada masa itu. Keledai melambangkan kedamaian dan kerendahan hati, seperti apa yang digambarkan di dalam nubuat Zakaria. Cara Yesus dirayakan tidak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan cara orang Romawi yang pada saat itu akan mengarak kemenangan mereka setelah mereka menang perang, dan mereka akan memamerkan para tawanan yang mereka bawa setelah perang dalam satu seremoni bernama Triumph Fest. Yesus tidak seperti raja lain yang kita temukan di dunia ini, namun kita tahu dia adalah raja di atas segala raja. Yesus menantang setiap standar yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus memberikan kita gambaran baru tentang bagaimana kekuatan sejati itu
tidak ditemukan dalam keperkasaan, tapi dalam kelemah lembutan. Di slide berikutnya, mari kita lanjut baca dari Matius 21 dan kita lihat seperti apa Raja kita Yesus. Di ayat 10, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, secara publik di depan umum, ia tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kuburnya. Dalam pelayanannya sebelumnya, Yesus melarang para murid, melarang orang-orang yang disembuhkan, melarang orang-orang yang melihat tanda dan mujizatnya untuk menyatakan secara terbuka bahwa dia adalah Mesias. Tapi kali ini dia datang secara terbuka di Yerusalem, menyatakan dirinya sebagai Mesias dengan menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, dan dia tahu bahwa dalam beberapa hari dia akan disalibkan oleh orang banyak yang menyambutnya sebagai raja. Suara-suara yang sama yang berteriak, Hosana, Hosana, dalam 5 hari akan berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Namun dia menyambut penyembahan mereka. Dia izinkan mereka merayakan kedatangannya. Sekalipun dia tahu, inilah yang mulut-mulutnya akan menyalibkan dia 5 hari kemudian. Itulah kelemah lembutan dan kerendahan hati Raja kita. Karena itu Filipi 2 dengan sempurna menggambarkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kelemah lembutan berarti mengosongkan diri kita. Kita memberikan diri kita untuk orang lain. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan keuntungan darinya. Kita tidak mengutamakan diri kita sendiri. Kita tidak menuntut sesuatu untuk diri kita, bahkan terkadang mungkin itu hak kita. Kita secara rela melepaskan hak-hak kita. Dan ini terdengar lemah bagi dunia. Namun inilah teladan yang diberikan oleh Raja Juru Selamat kita. Bahkan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah kebalikan dari apa yang dipercaya oleh dunia ini. Di hukum rimba yang kita hidup, saudara, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah, kita diajarkan kita harus kuat, kita harus perkasa, kita harus berada di puncak rantai makanan untuk bertahan hidup dan berkembang. Kita harus memastikan bahwa orang-orang tahu nilai kita dan orang gak akan main-main sama kita. Namun itu bukan contoh yang diberikan Raja kita. Jika Yesus datang sebagai Raja yang rendah hati, yang lemah lembut, apa artinya bagi kita? Dan bagaimana dengan menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, kita bisa memiliki pengharapan. Saudara, karena Yesus datang sebagai Raja yang rendah hati, yang menentang semua standar yang ditawarkan dunia ini, maka pola pikir dunia ini tidak lagi mengendalikan narasi hidup kita. Karena Yesus datang sebagai Raja yang rendah hati dan dia adalah Juru Selamat kita, maka pengharapan kita tidak lagi terletak pada kekuatan masa depan kita, pada kekuatan rekening bank kita, pada kekuatan keluarga, pernikahan, hubungan kita, pada kekuatan kecantikan, kesehatan, kemudaan kita, atau pada kekuatan kecerdasan, pencapaian karir kita. Pengharapan kita ditemukan dalam kerendahan hati Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi umatnya. Bagaimana hal ini akan membuat perbedaan dalam cara kita menjalani hidup sebagai orang Kristen? Saudara, karena pengharapan kita ada di dalam Yesus yang rendah hati, itu berarti bahwa ketika orang-orang meremehkan kita, tidak memberikan kita pengakuan yang layak kita terima, kita tidak akan marah besar. Pengharapan kita tidak hilang. I'm okay, I can live with that. Mungkin kita akan bergumul, but I can live with that. Hal ini berarti ketika kita harus bergumul dengan kelemahan tubuh kita yang fana, dengan berbagai sakit penyakit,
kita bisa tetap bersuka cita. Kita akan bergumul, tapi kita tidak akan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan kita tidak ada pada tubuh kita yang fana sekarang, tapi di tubuh kekekalan nanti yang Tuhan berikan. Jika sesuatu terjadi dengan tabungan kita karena alasan apapun, kita bisa tetap damai. Kita akan bergumul, tapi pengharapan kita tidak hilang. Apapun yang kita hilang di dunia ini, apapun yang dikatakan dunia bahwa kita harus punya untuk mencapai kenyamanan, keamanan, dan pengakuan, jika kita kehilangan itu, I can live with that. Kita akan bergumul, tapi kita akan bisa berdamai dengan hal itu. Kita tidak akan hilang pengharapan. Kenapa saudara? Karena sekarang kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi menaruh pengharapan kita pada hal-hal tersebut lagi. Kita dapat melihat juru selamat kita yang telah memberikan dirinya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun, tidak ada satu apapun di dunia ini yang dapat diambil daripada kita yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Sekali lagi, kita tahu sebagai orang Kristen, tidak ada satupun, tidak ada satu apapun di dunia ini yang dapat diambil daripada kita, yang dapat membuat kita kehilangan pengharapan. Dan kita akan menjadi rendah hati seperti Yesus. Seluruh hidup kita akan berubah. Cara kita memandang hidup, kekayaan kita, hubungan kita, pekerjaan kita. Kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kerajaan yang terbalik tadi. Di slide berikutnya, ketika pengharapan kita tidak lagi bergantung pada hal-hal tersebut, maka ada perubahan yang terjadi dalam sikap hati kita terhadap segala sesuatu dalam hidup ini. Hal ini berarti saudara, tiba-tiba benteng-benteng di hidupmu akan menjadi terbuka dan dapat diakses oleh orang lain. Keluargamu akan dapat diakses oleh orang lain. Rekening bank kita, tanda kutip, dapat diakses oleh orang lain. Kita akan menjadi bermurah hati. Status kita, apapun itu, dapat diakses oleh orang lain. Sama seperti Yesus yang menunggang keledai, bukan kuda saudara. Dia dapat diakses oleh orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Yesus yang kerap diasosiasikan dengan pemungut cukai, orang berdosa dan pelacur. Dia tidak keberatan, karena nilainya tidak terletak pada bagaimana para pemimpin agama memandangnya. Lihat pada Yesus yang datang mengendarai keledai, hewan pekerja, tidak seperti kuda perkasa. Lihat betapa accessible juru selamat kita. Maka kita pun akan perlahan membuka benteng-benteng apapun yang ada di hidup kita dan membuatnya accessible untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat dari perspektif ini, semua yang Yesus katakan di kerajaan yang terbalik itu mulai masuk akal. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan memperolehnya. Yang terbesar di antara kamu akan menjadi hambamu. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan jadi yang kemudian, dan yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Inilah kerajaan yang terbalik yang Yesus bawa dan tawarkan kepada kita. Ketika kita menaruh pengharapan kita pada kerajaan Yesus yang terbalik ini, tidak ada sesuatu apapun dalam hidup kita yang terlalu berharga, sehingga jika hal itu diambil daripada kita, kita akan hilang pengharapan. Ketika kita melihat dunia dengan perspektif seperti ini, kita akan dimerdekakan, kita akan hidup dalam kebebasan. Di slide berikutnya, pengharapan yang sejati tidak ditemukan dalam kekuatan benteng kita, tapi dalam kelemah lembutan juru selamat kita. True hope is not found in the might of your fortress, but in the meekness of your Savior. Tapi tentu saja saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita harus membiarkan orang lakuin apapun yang mereka mau dalam hidup kita. Di slide berikutnya, kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Meekness is not weakness. Kelemah lembutan bukan berarti kita tidak bertindak.
Kelemah lembutan bukan berarti kita tidak memperjuangkan apa yang benar. Kita akan memperjuangkan apa yang benar, tapi bukan terutama karena kita dapat untung dari sana. Tetapi karena kita melayani Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Ketika kita lemah lembut, kita tidak melakukan sesuatu untuk membuktikan diri kita atau untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita, tapi untuk melakukan apa yang benar dengan hikmat dari Allah. Bahkan Yesus kita akan lihat, dia raja yang rendah hati tadi, dia masuk ke Yerusalem, tapi lihat apa yang dia lakukan di ayat berikutnya. Next slide, dari ayat 12-14, masih di pasal yang sama. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Saudara, bagaimana Yesus yang sama, yang lemah lembut tadi, rendah hati, dapat melakukan hal semacam ini? Inilah yang menarik dari kelemah lembutan Yesus. Ia lemah lembut, ia rendah hati, ia mudah dijangkau, akan tetapi dia juga tegas. Dia melakukan apa yang benar, dia membela orang miskin dan lemah yang tidak dapat beribadah dan mempersembahkan korban karena para pedagang yang menjual burung merpati dan menukar uang melakukannya dengan harga yang tidak masuk akal sehingga menyulitkan orang miskin untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kelemah lembutannya, Yesus membela mereka yang lemah bukan untuk mendapatkan status atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi karena dia adil dan penuh belas kasihan. Dan kita lihat di ayat 14 bahwa orang buta dan lumpuh datang kepadanya dan ia menyembuhkan mereka. Jadilah lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, tetapi lakukanlah apa yang benar, bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi karena kita melayani Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Sekarang mari kita lihat poin terakhir, kita akan kembali ke ayat terakhir di Zakaria 9, ayat yang ke-10, how it will all end, bagaimana semuanya akan berakhir. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Di slide berikutnya, saudara, satu prinsip yang dipelajari oleh para ahli dalam menafsirkan nubuatan dalam Alkitab adalah prinsip penggenapan sebagian atau partial fulfillment. Artinya, satu nubuat dapat digenapi secara bertahap dari waktu ke waktu. Kita lihat contoh ini ketika Yesus mengambil gulungan dari Yesaya, dia membacakan nubuat tentang Mesias, Juru Selamat. Dan dia berkata, hari ini nubuat ini sudah dipenuhi karena ada Yesus di sana, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Tapi dia tidak membaca bagian berikutnya tentang penghukuman Allah di akhir zaman karena itu belum terjadi. Jadi nubuatan bisa dipenuhi secara bertahap. Dan inilah yang terjadi di Zakaria pasal 9. Banyak penafsir setuju bahwa ayat 9 yang kita baca sebelumnya digenapi pada kedatangan Yesus yang pertama kali pada hari Minggu Palma yang kita rayakan hari ini. Ketika ia memasuki Yerusalem dengan keledai dan penuh pengharapan. Namun ayat 10 di poin ketiga yang baru saja kita baca itu akan digenapi nanti di kedatangan Yesus yang kedua. Ketika dia datang dengan kuasa dan kemuliaan untuk memerintah di bumi ini. Jadi ayat 9 dipenuhi di Minggu Palma ketika Yesus datang pertama, ayat 10 dipenuhi di kedatangan Yesus yang kedua. Yang unik di sini saudara adalah bagaimana Yesus mencapai kekuasaannya pada akhirnya. Bukan melalui agresi militer, tapi raja ini akan menghentikan kereta-kereta perang dan kuda-kuda perang. Dia akan memberitakan damai kepada semua bangsa. Kekuasaan yang terbentang dari laut ke laut, bukan melalui agresi militer, tetapi melalui berita damai. Apa artinya? Bagaimana dia dapat mengakhiri perang dan memerintah dari ujung ke ujung bumi dengan berita damai? Slide berikutnya. Saudara, kata damai di sini memiliki arti khusus dalam bahasa Ibrani. Damai sejahtera mengacu pada shalom, yang berarti reversal atau pemutarbalikan dari segala kerusakan dunia yang datang karena dosa. Seperti dunia akan menjadi seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa.
Dan melalui karya Yesus di salib, Yesus menebus kejatuhan umat manusia dan dia menebus kita dari keberdosaan kita. Mengapa hal ini penting? Saudara, berapa banyak masalah di hidup kita datang karena dosa. Keberdosaan kita sendiri, orang lain berdosa kepada kita, kita saling menyakiti, kita saling menerkam, kita saling berdosa satu sama lain. Dan berapa banyak masalah di dunia ini yang datang karena dosa. Berapa banyak dari peperangan sepanjang sejarah berasal dari keserakahan manusia dan dari orang-orang yang haus akan kekuasaan. Kita tidak dapat mengakhiri peperangan dan berbagai gejolak di dunia ini. Kita tidak dapat mengakhiri keputusasaan umat manusia tanpa mengakhiri keberdosaan umat manusia. Kita tidak bisa mengakhiri peperangan, gejolak dunia, keputusasaan umat manusia tanpa mengakhiri keberdosaan umat manusia. Kenapa? Karena kitalah masalahnya. Dosa kitalah yang membawa begitu banyak penderitaan di hidup kita dan di dunia kita. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dunia 2000 tahun lalu, dia tidak datang sebagai raja yang perkasa yang menaklukkan semua bangsa. Mengapa saudara? Karena hal itu tidak akan mengakhiri keberdosaan umat manusia. Sebaliknya Yesus datang sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menyelamatkan kita umat manusia dari keberdosaan kita. Di slide berikutnya, ketika dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Melalui rohnya kita dimampukan untuk menang atas kuasa dosa, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam kerajaan kegelapan. Dan ketika dia datang kembali di kedatangan yang kedua, kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa itu sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya nanti hidup di surga, saudara. Ketika akhirnya kita diselamatkan bukan hanya dari hukuman dosa atau kuasa dosa, tapi dari kehadiran dosa itu sendiri. Ketika tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi air mata. Ketika shalom yang sesungguhnya akhirnya tiba. Ketika segala sesuatu akan menjadi seperti sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Dan bahkan menjadi lebih baik. Saudara, itulah mengapa orang Kristen seharusnya menjadi orang yang paling berpengharapan di dunia ini. Karena tidak ada lagi yang dapat dirampas dari pengharapan kita. Jika kita lemah lembut, jika kita rendah hati, jika kita menaruh pengharapan kita di kerajaan yang akan datang, bukan pada kekuatan dan kerajaan kita punya di dunia ini, apa yang dapat diambil dari kita sampai kita hilang pengharapan? Sekali lagi saudara, jika kita lemah lembut seperti Yesus, jika kita rendah hati, jika kita menaruh pengharapan kita di kerajaan yang akan datang, bukan di kerajaan kita sekarang atau apapun yang ada di dunia ini, apa yang bisa diambil daripada kita sampai kita hilang pengharapan? Nothing. Itulah mengapa orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling berpengharapan di dunia ini. Inilah mengapa di surat Roma Paulus menulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Apa yang bisa diambil dunia daripada kita sampai kita hilang pengharapan? Tidak ada, saudara. Karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, kita bisa menjadi lemah lembut. Kita bisa menjadi rendah hati. Kita bisa menaruh pengharapan kita pada kerajaan yang kekal nanti. Dan sungguh tidak ada apapun yang dapat direnggut dari kita di dunia ini yang dapat menghancurkan pengharapan kita kepada Yesus. Saudara Alexander the Great datang ke Yerusalem sebagai juru selamat
membawa darah ratusan ribu orang di tangannya. Dia kira dia adalah Tuhan, tapi kita tahu kerajaannya pun runtuh dan kekuasaannya berakhir. Namun ada raja kedua yang datang ke Yerusalem, menawarkan keselamatan. Bukan dengan darah ratusan ribu orang di tangan, tapi dengan darahnya sendiri. Alexander the Great mengira dia Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kerajaan-kerajaan di dunia ini bangkit dan runtuh, pemerintahan Yesus akan berkuasa selamanya. Di slide berikutnya, saudara, ada beberapa pertanyaan refleksi. Saudara, apa benteng-benteng yang masih menjadi tumpuan pengharapan kita hari-hari ini? Apakah kita masih hidup mengikuti pola dunia ini? Apakah kita masih seperti orang banyak yang meneriakan hosana, hosana di hari Minggu, tapi berteriak salibkan, salibkan dia di hari Jumat? Ataukah kita menundukkan diri kita pada kerajaan yang terbalik itu? Sudahkah kita melihat kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus? Di mana kita menaruh pengharapan kita? Mari kita berdoa. Kerajaan-kerajaan